itu dipakai oleh Quran. Ada lagi misalnya bentuk jamak kafirun pakai mudzakkar salim, kufar pakai jamak taksir. Juga kata Alfiyah wasya'a nahwu kamilin wa kamala, Quran pakai ulaika humul kafarotul fajar, kafir kafaroh, fajirin fajaroh, yaitu wasya'a nahwu kamilin wa kamala. Dados niki monggo berkah Alfiyah niki dados solusi, dados keharusan bagi kita supaya orang itu tidak menafsirkan Quran sebelum malian bil arabiyah. Dia sangat menguasai bahasa Arab. Karena kalau kita belajar Alfiyah, belajar balaghah, walaupun matur Gusdah di antara kelebihan Ki Jazuli itu semua fan diajarkan. Pulau temputi-puti sering memberi saran dan mengharuskan. Kalau cari ilmu itu sisi ekstrimnya itu dikaji. Nanti kelihatan semua ilmu itu fardhu ain, bukan fardhu kifayah tapi fardhu ain. Kalau beri contoh misalnya sumum bukmun umyun. Sumum bukmun umyun itu kan orang kafir itu tidak bisa mendengar. Bukmun orang kafir itu tidak bisa ngomong. Umyun itu orang kafir itu buta. Padahal secara fisik mereka bisa mendengar, bisa melihat, bisa semuanya. Dan itu kalau nanti Quran itu diuji secara kenyataan, ternyata mereka bisa bicara, bisa mendengar, juga bisa ngomong. Tapi kalau kita ngaji balaghah, ngerti duduk perkaranya. Mereka dikatakan summun karena la yasma'unal haq, tidak mau mendengar kebenaran. Dikatakan bukmun la yatakallamuna bil haq, tidak bisa ngomong hak. Dikatakan umyun karena la yubsirunal haq, tidak melihat hak. Kemudian di balaghah diajarkan kalau tasbih, kalau orang ganteng biasa disebut anta kal badri, tapi kalau sudah ganteng banget disebut anta samsun, anta badrun. Sama di kebalikannya juga sama, kalau terlalu nggak bener bukan lagi kasumi tapi disebut sumum bukmun umyun. Begitu juga di sakta. Saya berkali-kali cerita, kalau Anda tahfidz, tadi saya dapat berita menyenangkan, pernah bulik saya Neng Hasna putri Mbah Kula Mbah Jazila khatam Quran. Saya senang sekali. Di antaranya misalnya sakta. Sakta itu kenapa harus ada? Dulu Imam Asy'ari pernah ditanya, kenapa ada sakta? Kata beliau, ada ayat atau dialog yang bahasa Arab itu tidak ada koma, tidak ada tanda kutip, sehingga solusinya ya sakta. Yaitu ketika orang kafir bangun dari kubur, mereka tanya, mam ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari kubur? Terus ada al-mujawib, min jihadillah au bilisanil malaikah hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jadi yang pertama adalah su'alul mustafhim, penanya. Yang kedua adalah mujawib. Andaikan itu tidak disakta, maka betapa kacaunya. Manfaatana mumarqadina hadza ma wa'adar rahman. Itu menjadi kekacauan secara makna yang luar biasa, sehingga kemudian disakta. Manfaatana mumarqadina. Jawabannya apa? Hadza ma wa'adar rahman. Nah, hal-hal seperti ini juga terjadi lagi misalnya di awal Kahfi. Allah itu mensifati kitabnya yang agung. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Lan orang gawe sapa Allah lagu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Kalau dibaca langsung qayyiman itu bisa ada tasallutul amil pada qayyiman. Wa lam yaj'al lahu qayyiman itu fatal betul. Allah enggak bikin bengkok juga enggak bikin lurus. Tapi berkahnya sakta itu menjadi natijah. Allah itu tidak bikin Quran itu bengkok, diam, tidak bengkok itu apa? Lurus. Nah, itu makanya butuh sakta. Jadi saya berkali-kali mencontohkan, cung, saya jangan belikan sate, pecel, rawon, itu semuanya dilarang. Tapi kalau sakta, cung, saya jangan belikan sate, jeda, pecel. Itu artinya jangan belikan sate tapi nopo? Pecel. Nah, ilmu-ilmu yang talaqti min afahil masyayikh, kalau belum tahu hikmahnya atau illatul hukmi, paling enggak kamu sudah benar bahwa setiap baca ini sakta.
secara riwayat. Nanti Anda akan lebih detail kalau menguasai diroyah. Makanya kalau di masa saya sarang sering diajarkan qaddimid diroyah ala riwayah. Setelah dikaji, memang sakta ini satu keharusan. Karena kalau tidak ada sakta, bisa maknanya juga dikaji. Begitu seterusnya di bab-bab nahwu. Nahwu itu terkenal kan dulu ada orang terkenalnya Abdul Aswad Ad-Duali itu sama putrinya melihat bintang terus kagum bilang ma ahsanus samai. Karena redaksi ini menjadi istifham, abahnya menjawab nujumuha, ya bintangnya. Terus kata anaknya innama aradtu bidzalika ta'ajjub, saya ini kagum. Oh harusnya kamu baca ma ahsanas samaa, bukan ma ahsanus samai tapi ma ahsanas sama. Semenjak itu terus mulai kepikiran nulis nahwu. Ada yang lebih fatal dari cerita itu. Ada seseorang yang terus gak mau sholat, jadi ateis. Gara-gara baca ayat innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, dia baca jer. Kalau Allah sama Rasulnya saja tidak ngurus, apalagi sama kita. Allah itu terbebas, gak urusan dengan orang musyrik, wa rasulih juga gak ngurus Rasulnya. Kalau sama Rasul saja tidak ngurus, apalagi sama kita. Terus sama Sayyidina Ali dibenarkan, yang benar bacanya itu wa rasuluh, Allah bari minal musyrikin wa rasuluhu bariun aidan, Rasulnya juga bariun aidan. Nah hal seperti ini tuh menjadikan kita akan mutafakih, akan mengkaji fikih secara serius dengan cara mengkaji bahasa Arab secara serius. Tanpa itu kita tidak bisa mengartikan Quran. Kemudian Alfiyah sebagai karangan ini saya cerita sedikit. Saya juga sering mengkaji Alfiyah. Alfiyah sebagai karangan itu ya ada dengan tanda petik, ada pemberontakan, ada kritik. Kritik ini penting karena istiqmalul Arab itu tidak bisa diwadahi hanya ala madzhab Sibawayh. Sehingga meskipun Sibawayh ini orang yang paling top di dunia nahwu, tetap saja ada kritikus-kritikus nahwu yang tidak sependapat dengan beliau. Makanya di Alfiyah ada misalnya kada kasiltanihi wattisola akhtaru wairi ikhtaro infisola, ada wa'audu khofidin lada abin ala domiri khofdin laziman bajuila. Terus beliau bilang walisa inti laziman. Ada lagi wasaf kohalima biharfin jurrokot abau, nah, wala amnauhu fakabaro. Itu jelas beliau menantang jumhur. Beliau jelas cerita abau, semuanya menolak, tapi wala amnauhu menurut saya tidak masalah. Wa autu khofidin juga sama, kata normalnya kan maror tubika wa bizaidin, tapi kata beliau boleh maror tubika wa zaidin. Kata beliau wale sa'in dilaziman itqat ata fin nazmi wan nasri sahihi musbata. Dan itu akhirnya menunjukkan beliau itu alim bil qiraati sab'i, dengan qiraat sab'ah. Ya, baca yang benar itu bil qiraati sab'i karena qiraah itu muannas, sehingga di adat kalau muannas justru taknya apa? Dibuang. Jadi salah satan kita ikul lil asyraf fi adima ahaduhu mudzakkara terus fiddit dijarrid. Jadi yang benar tuh fil qiraatis sab'i. Ya tapi yang sering orang bilang qiraah apa? Sab'a. Ki boten napa-napa niku dadi bahasa Indonesia wonten mawon terus ditakwil. Sebenarnya kalau secara fanatik kalau maksudnya itu muannas justru tambah apa? Tak. Makanya kalau di nahwu-nahwu itu fil qiraatis sab'i bukan fil qiraatis sab'ah. Tapi karena itu sudah jadi bahasa Indonesia ya sudahlah kan. Kayak kita kalau di kampung itu wis tahiyat awal. Ape pinter kancane goblok. Ape goblok kok kiai tahiyat kok awal, mesti tahiyat ulah. Terus enak goblok bareng ngoten mawon. Karena kalau sering matur teng Mbah Kausar. Pertama korban itu loh, saya abai gitu digojlok. Semoga kapan-kapan lebih berakhlak. Mbah kula cerita bodoh itu barokah. Terus nahwu riyen dikarang ya barokah wong salah ma'ahsanus samai. Riyen hadis paling populer nggih barokah yang boten sopan. Terus Nabi pas khutbah. Niki cerita, mungkin cerita terakhir kula. Pas khutbah cerita kiamat itu dahsyat. Mungkin orang ini mangkel, ini cerita kiamat kok gak ada tanggalnya. Makanya tanya, ya Rasulullah mata sa'ah, engkau ini cerita kiamat tapi tanggalnya agak jelas. Mbok bilang itu kapan kita bisa persiapan.
Nabi nggak jawab. Ya mulai dulu analis itu banyak. Nabi ketika jawab, ada yang sahabat bilang lam yasma, falam yujib. Nabi nggak dengar maka tidak jawab. Yang satu bilang sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar tapi nggak berkenan karena pas khutbah kok dijeda ada pertanyaan. Tapi lama-lama Nabi tanya, manis sa'il. Yang tanya tadi siapa? Diulang lagi sama Arabi tadi. Mata sa'ah.